Proses pengusungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari P3 ternyata tak selalu mulus. Bahkan sebagian kader P3 sempat menolak Sandiaga menjadi cawapres. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengungkapkan bahwa pimpinan partainya harus berdebat hingga dini hari pada Rapimnas 6 P3 sebelum akhirnya sepakat mengusung Sandiaga. Terdapat 2 agenda resmi terkait Sandiaga Uno selama proses Rapimnas 6 P3 pada 16 hingga 17 Juni 2023. Pertama adalah penentuan jabatan resminya di P3 yang akhirnya diputuskan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional atau Bapilu Nasional. Kedua adalah mempertimbangkan apakah Sandiaga atau Muhammad Mardiono yang lebih tepat menjadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 17 Juni 2023 dini hari, pimpinan partai berlambang Ka'bah ini sepakat mengusung Sandiaga sebagai cawapres. Sedangkan Mardiono mengalah dan memilih dalam tugasnya sebagai PLT Ketua Umum P3. Partai Persatuan Pembangunan melalui perdebatan yang sengit sampai dini hari tadi malam setelah mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan, maka menetapkan mengusulkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno, ujar Mardiono. Setelah kesepakatan ini, maka Mardiono akan menjadwalkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam membahas pengusungan Sandiaga agar bisa mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Tentu sekarang tugas beralih kepada saya untuk melakukan komunikasi politik dan lobby-lobby politik yang tentunya juga nanti saya sampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapimnas, ini adalah kami diberi tugas untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tambahnya. Setelah itu Sandiaga Uno mengaku dirinya siap berkorban demi kontestasi pemilu 2024. Bahkan Sandiaga mengaku rela menggelontorkan dana segar setelah diusung menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Tentunya perjuangan itu membutuhkan upaya dan pengorbanan yang besar. Saya siap, kata Sandiaga kepada wartawan usai penutupan Rapimnas P3 di Hotel Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Juni 2023. Meskipun begitu, Sandiaga tidak mau merinci soal pengorbanan yang akan dia lakukan pada pemilu 2024. Sebab pertarungan di 2019 dengan 2024 akan jauh berbeda, apalagi dalam kontestasi Pilpres. Namun berdasarkan catatan keuangan pada Pilpres 2019 kemarin, Sandiaga dilaporkan menyetorkan dana sebesar 1 triliun rupiah saat menjadi cawapres pendamping Prabowo. Catatan keuangan tersebut juga sudah tercatat dalam laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang dilaporkan Sandiaga ke KPK. P3 ini yang pertama adalah diniatkan ibadah. Karena ibadah, maka jangan pernah menghitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu jangan dihitung. Semua itu kita berikan sebagai pengorbanan karena ini jatuhnya adalah ibadah. Tegas Sandiaga. Dia menilai P3 adalah parpol yang sejalan dengan perjuangannya. Sebab P3 membangun kesejahteraan bagi umat dan bangsa Indonesia. Jadi ini sekarang ada di pundak kita untuk mewujudkan harapan masyarakat membenahi ekonomi kita. Dan saya sampaikan, kita tadi harus kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Tandasnya. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari inilah.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma, 90.